Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya meskipun secara daring atau belum tatap muka, tapi saya harap kalian tetap bersemangat dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang masih membahas materi bab 2, Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami oleh kalian dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Hari ini kita mempelajari tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas secara singkat karakteristik demokrasi Indonesia. Hal ini secara otomatis akan memunculkan suatu anggapan dalam benak kita bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Dalam perjalanan ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi atau dasar hukum yang tertulis yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi diantaranya Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 2 Konstitusi RIS Ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federal. Ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Indikator sistem demokratis. Yang dimaksud dengan indikator adalah standar atau tolak ukur yang mencerminkan sesuatu tersebut bersifat demokratis. Yang pertama adalah akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban dari pemegang jabatan atas kebijaksanaan atau peraturan yang hendak dan telah ditempuhnya. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Perlu adanya rotasi kekuasaan atau pergantian kekuasaan yang dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan. Peluang orang lain tertutup. Itu tidak bisa. Jadi, harus ada pergantian kekuasaan. Ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Setiap orang yang memenuhi syarat
untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Jadi, semua orang tidak hanya berhak memilih, tapi berhak dipilih. Yang keempat adalah pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Dan mereka bebas menggunakan hak tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Sampai di sini bisa memahami ya, indikator dari sistem demokratis. Jadi, jika sudah memenuhi kelima indikator ini, maka sudah bisa dikatakan. Sekarang kita kembali ke sejarah mempelajari tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode tahun 1945 sampai dengan 1949 yang biasa kita kenal dengan istilah Revolusi Kemerdekaan. Berikut saya paparkan ciri dari pelaksanaan demokrasi masa revolusi kemerdekaan. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Yang kedua, elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud. Ini terjadi karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama dengan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara tetap menjadi satu kesatuan yang hidup. Karena di masa ini Indonesia baru saja merdeka. Yang ketiga, partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Di sini sudah mulai terdapat sistem multipartai atau banyak partai. Yang keempat, penanaman semangat anti penjajahan. Ini dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. Yang kelima, pemberian hak politik secara menyeluruh. Yang keenam, pembatasan kekuasaan presiden oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan seorang presiden menjadi diktator. Jadi, kekuasaan presiden harus dibatasi. Dan pada saat revolusi kemerdekaan, kekuasaan presiden dibatasi oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Tugas kalian untuk hari ini adalah membuat catatan untuk diri sendiri dalam bentuk poin dan tidak perlu dijelaskan. Yang pertama tentang kelebihan atau keberhasilan dalam revolusi kemerdekaan. Yang kedua, kekurangan atau kegagalan dalam revolusi kemerdekaan. Untuk tugas ini tidak perlu diupload ke Google Classroom, tetapi untuk kalian pelajari sendiri-sendiri di dalam buku catatan. Materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Untuk hari ini tidak ada tugas ya. Tugas kalian hanya memahami materi yang saya sampaikan, boleh mencari informasi sebanyak-banyaknya dari buku paket maupun dari internet. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.